Hadirin Bapak sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini dengan kajian tafsir Jalalain. Kita lanjut surat An-Nisa ayat 162 sampai seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Jamaah Talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Krial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Banten, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita untuk meramaikan, menghidupkan rumah Allah di tengah-tengah lingkungan kita. Semoga ini bagian wujud syukur kita kepada Allah. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya robbal alamin. Hadirin Bapak sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini dengan kajian tafsir Jalalain. Kita lanjut surat An-Nisa ayat 162 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik bima unzila
ilayka wa ma unzila min qablika wal muqiminas shalah والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna. Lakinir rasikhuna, tetapi orang-orang yang mendalam fil ilmi, ilmunya, minhum, dari kalangan mereka, ka Abdullah bin Salam, seperti halnya Abdullah bin Salam, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin. Yang dimaksud di sini al muhajiruna, orang mukmin dari kalangan muhajirin, sahabat Nabi yang dari Mekah. Wal ansor, sahabat Nabi dari kalangan Madinah. Yu'minuna, mereka beriman bima dengan apa unzila, yang sudah diturunkan, ilaika, kepada engkau Muhammad, wa ma unzila, dan apa-apa unzila, dan yang diturunkan, min qablika, sebelum engkau Muhammad, minal kutubi, dari beberapa kitab. Wal muqimina, dan mereka mengerjakan as-sholata, mendirikan sholat. Lafal muqimina nusibah, dibaca nasab, alal madhi, karena pujian. Wa quri'a, lafal muqimina bisa dibaca birrafi, dengan dibaca rafa. Wal muqimuna. Wal mu'tuna, dan mereka memberikan az-zakata, zakat. Wal mu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim, mereka itu akan kami berikan, bin nuni, dengan nun, sanu'tihim. Kalau diberi nun, pakai nun, ini mutakalim mal ghair, Allah maksudnya. Wal ya'i sayu'tihim, ini juga kembali kepada Allah, tapi bil ghaibi. Ajran, diberikan apa? Ajran, pahala adiman yang besar. Ayat 162 dari An-Nisa, ayat sebelumnya 161, bahwa pembangkangan orang-orang Yahudi sebelum, pada waktu Nabi Muhammad, mereka membangkang terhadap ajaran Nabi terdahulu, ya, seperti halnya apa, mereka makan riba, kemudian makan harta orang lain tanpa bil batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Akhirnya Allah menghukum kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Wa'tadna lil kafirina adaban alima,
di akhirat dipersiapkan adab yang pedih. Namun di antara orang-orang Yahudi tidak seperti itu semua. Ini di masa Nabi Muhammad. Di antara orang-orang Yahudi penganut umatnya Nabi Musa dan orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa, tidak semuanya seperti mereka kembangkan. Tapi ada apa? Lakinir rasikhuna fil ilmi, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya, yang matang ilmu agamanya, orang yang kuat agamanya, intinya. Ada di zaman di zaman Nabi, orang-orang Yahudi, orang yang ilmu agamanya kuat, kuatnya karena apa? Mereka senantiasa membaca kitab-kitab Taurat, membaca kitab Injil, senantiasa dibaca. Di sini contohnya Pak, Abdullah bin Salam, seperti sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini kalau kita lihat sejarahnya, dia adalah seorang pemimpin pendeta. Kalau pemimpin pendeta sebut apa kalau di Indonesia? Pastor. Dia adalah seorang pastor, Abdullah bin Salam, sehingga menjadi sahabat Nabi. Ini cerita pendeknya. Abdullah bin Salam ini adalah seorang pendeta sekaligus menjadi pemimpin pendeta dari kalangan Yahudi yang berada di Madinah. Karena Abdullah, nama sebelumnya bukan Abdullah bin Salam, Husain bin Salam. Dia senantiasa orang yang tekun membaca kitab Taurat, kitab Taurat. Makanya orang yang senantiasa dekat dengan kitab suci, dengan kitab panduannya, insya Allah selamat dunia dan selamat akhirat. Jadi Abdullah bin Salam ini waktunya sehari semalam dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk ibadah, sepertiganya untuk kerja, untuk cari ekonomi, sepertiganya untuk membaca Taurat, sepertiganya untuk membaca Taurat. Nah, kita membaca Al-Quran berapa menit Pak? sepertiga menit kali ya. Sepertiga lembar ya. Ini contoh ya. Padahal Al-Quran ini panduan itu harus senantiasa dibuka. Lain kalau sudah hafal panduan, ibaratnya orang kalau membeli TV, membeli alat elektronik, kalau belum tahu baru kenal, coba lihat panduannya, nyoloknya lewat mana, caranya gimana, cara pakainya gimana. Nah, sesuai dengan semua panduannya seperti ini. Sepertiga untuk ibadah, waktunya untuk ibadah. Nah, kita waktunya paling banyak untuk apa? Untuk kerja, untuk apa? Selain untuk ibadah, selain untuk membaca kitab suci, banyakkan waktu kita untuk itu. Sepertiga untuk ibadah, maksudnya untuk ibadah ini apa? Untuk mengurusi orang-orang yang ada di kalangan Yahudi, diajak ibadah, dikasih kajian. Kemudian sepertiganya lagi untuk kerjanya apa? Mungkin ngurus tanaman, sawah. Kalau yang jadi karyawan, yang jadi pedagang, usaha. Sepertiganya ya untuk kerja. Karena apa? Dalam hal itu juga karena apa? Kita hidup di dunia butuh penghidupan dunia, butuh biayanya banyak, makan, minum, biaya anak sekolah, ya kebutuhan kita sendiri. Ini contoh daripada sahabat Nabi. Sepertiganya untuk kerja, sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk baca kitab Taurat.
Nah, selama Husain bin Salam ini membaca kitab Taurat, sering menjumpai kalimat di situ ada apa? Ada sosok Nabi yang akan turun nanti di penghujung akhir waktunya. Ketika Husain bin Salam membaca kalimat tersebut senantiasa diulang-ulang, senantiasa diulang-ulang. Tiba-tiba ada informasi bahwa di Mekah ada seorang nabi yang namanya Muhammad telah menyampaikan wahyu menjadi seorang nabi, menyampaikan ini, menyampaikan dakwanya, didengar sampai Madinah. Kemudian kabar berikutnya bahwa Muhammad tersebut akan hijrah di Madinah. Dia menunggu, Husain bin Salam menunggu kehadiran, apakah benar sosok Muhammad sesuai yang dibaca dalam kitab Taurat. Ketika Nabi Muhammad hijrah di Madinah, orang-orang banyak menyambut kehadiran Nabi Muhammad, tapi Husain bin Salam tidak langsung menjumpai, ngintip, naik, manjat pohon, dilihat, oh itu orangnya. Begitu Husain bin Salam melihat fisik dan wajah Nabi Muhammad dari jarak jauh sampai dekat, oh itu namanya. Kemudian dicocokkan dengan keterangan yang ada kitab Taurat. Kemudian dalam hatinya Husain bin Salam, kayaknya ini namanya Muhammad tidak ada tersimpan rasa bohong yang ada di ucapan mereka. Kemudian dia sambil tidak sadar di atas pohon membaca takbir Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar sampai didengar keluarganya di rumah di bawah pohon. Setelah dengar keluarganya termasuk bibinya, dia diomelin. Woi Husain, apa lo yang kamu bilang, apa yang kata? Dia adalah benar, Muhammad seorang nabi, itu benar itu. Diomelin. Kalau seandainya Musa, keluarga Imron nanti datang dan keluarga Imron datang, kamu akan dicaci maki. Bukan seperti itu, Bi. Dia adalah membawa misi, meneruskan agama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka itu benar. Akhirnya apa? Membenarkan. Setelah seperti itu, dia berdoa kepada Allah. Abdullah Husain bin Salam, ya Allah, pertemukan saya dengan Nabi Muhammad yang tertuang di dalam kitab Taurat. Saya ingin berjumpa dengan dia. Panjangkan usia saya, panjangkan umur saya supaya saya bisa bertemu dengan beliau dan saya akan beriman. Doa Husain bin Salam diijabah. Akhirnya bisa bertemu Nabi secara langsung. Kemudian setelah salaman mengatakan sesuatu di depan Nabi. Wahai Muhammad, saya beriman kepada engkau. Kamu namanya siapa? Saya Husain bin Salam. Seharusnya bukan Husain bin Salam, Abdullah bin Salam. Akhirnya nama itu dipakai langsung. Oh iya, nama itu akan selalu aku pakai. Kemudian Nabi menyampaikan dakwah secara langsung kepada Abdullah bin Salam setelah dia bersyahadat di depan Nabi. Wahai Abdullah bin Salam, sebarkan salam, ucapkan salam. Maksudnya apa? Sebarkan perdamaian. Walaupun kamu adalah seorang Yahudi, kami di sini banyak orang Muslim, saling menjaga perdamaian, ketenangan. Kemudian yang kedua,
beri makan orang-orang yang lapar. Akhirnya apa? Kalau kalian diberikan rizki oleh Allah, sisihkan sebagian semampu kalian untuk keperluan orang lain. Yang ketiga, dirikanlah sholat ketika orang-orang lain sedang tidurnya, alias jangan sampai engkau meninggalkan sholat malam walau hanya 2 rakaat. Kamu akan bahagia di dunia dan nanti kamu akan masuk surga. Jadi yang senantiasa diberikan motivasi, orang-orang yang sebelum masuk masih lemah imannya, diberikan motivasi surga. Surga. Nah, setelah itu langsung Husain bin Salam mendakwakan kepada keluarganya secara diam-diam, menyatakan syahadat. Keluarganya diajak masuk Islam, tapi masih disembunyikan. Kemudian Husain bin Abdullah bin Salam datang kepada Nabi, ya Rasul, sampaikan dakwah kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah pembanggaannya luar biasa, kesesatannya luar biasa, tolong selamatkan mereka ya Rasul. Bagaimana caranya? Nanti para tokoh orang-orang Yahudi engkau undang, kemudian berikan pencerahan, nanti saya akan berada di bilik sampean, di bilik engkau, maksudnya ngumpet di tempat Nabi. Pendek ceritanya, Nabi bikin surat undangan seluruh tokoh masyarakat kaum Yahudi, tokoh masyarakat yang lain dikumpulkan hadir ke tempat Nabi. Setelah semuanya hadir, diberikan sampaikan bahwa tujuannya Nabi ke situ untuk menyampaikan wahyu Allah, ayat-ayat Allah, bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul. Seorang nabi dan rasul meneruskan misi nabi-nabi sebelumnya, misi-misi nabi sebelumnya. Karena Nabi Isa sudah sekian tahun sudah meninggalkan kita semua, kita meneruskan agama mereka, yaitu agama Islam. Karena kalian berada pada pimpinan seorang nabi, untuk itu kalian harus beriman kepada Allah dan Nabi. Dan sekarang saya diutus oleh Allah menjadi seorang nabi untuk mengajak kalian semua. Tapi orang Yahudi pada saat itu nggak percaya. Kemudian Nabi berkata, wahai orang Yahudi, siapa pimpinan kalian? Husain bin Salam. Gimana pendapat kalian? Husain bin Salam, dia seorang baik, seorang pemimpin yang hebat, dia seorang orang yang rajin baca kitab, yang ilmu agamanya kuat. Bagaimana seandainya Husain bin Salam masuk Islam bersyahadat? Enggak mungkin. Mereka mengatakan enggak mungkin. Tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar dari bilik Nabi. Akhirnya bukan beriman kepada Allah, bukan mencaci maki terhadap Abdullah bin Salam, tetapi malah bukan memuji Abdullah bin Salam, tapi malah memaki Abdullah bin Salam, dibilang ini. Nah, itulah baginda Rasul, orang-orang Yahudi seperti itu. Jadi pendek ceritanya, orang-orang Yahudi yang senantiasa membaca kitab Taurat, kemudian yang dibaca kemudian diresapi, kemudian ilmunya betul-betul mendalam, mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dari kalangan Yahudi tadi seperti itu, kemudian dari kalangan orang-orang yang beriman baik dari sahabat
Ansor dan sahabat Muhajirin dan pengikutnya, yu'minuna bima unzila ilaika, mereka beriman kepada engkau Muhammad, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelummu, kitab Taurat, Zabur, Injil, kitab itu yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Mereka beriman karena apa? Mereka senantiasa membaca apa? Kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, mereka baca. Semuanya ada bahwa di dalam kitab tersebut nanti ada seorang nabi yang terakhir. Mereka beriman. Kemudian wal muqimina shalah, mereka sebelum kalian juga mendirikan sholat. Nah, berarti agama-agama samawi, Yahudi, Nasrani, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, bahkan nabi-nabi terdahulu, mereka itu mendirikan sholat. Cuman sholatnya tidak seperti apa? Seperti sholatnya kita 5 waktu sehari semalam, 5 waktu. Bahkan Nabi Isa pun dia mengatakan kepada kaumnya, ya bani, mereka mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitab, wahai kaumku, aku ini hamba Allah, aku ini hamba Allah. Nabi Isa mengatakan kepada umatnya dalam kitab Injil, aku ini hamba Allah, bukan aku ini Tuhan kalian, kan gitu. Ataniyal kitab, aku ini diberikan kitab oleh Allah sebagai pegangan, sebagai panduan. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan Allah sebagai seorang nabi. Nabi berarti kembali kita pengertian nabi. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu untuk dirinya. Kalau Rasul seorang nabi, seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya dan untuk umatnya. Kemudian dalam tafsirannya, wa ja'alani nabiyya wa rasula, aku ini seorang nabi dan seorang rasul, utusan Allah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku selalu diberkahi oleh Allah di mana aku berada. Jadi menggambarkan bahwa di mana tempat itu ada seorang nabi diutus oleh Allah, disitulah tempat yang selalu diberkahi oleh Allah. Begitu juga di mana tempat itu banyak orang-orang yang orang-orang yang senantiasa patuh terhadap agamanya, tempat itu senantiasa diberkahi oleh Allah. Di mana tempat ini banyak ditempati oleh para kiai, para orang-orang alim, tempat itu juga diberkahi oleh Allah. Di mana tempat itu banyak didiami para wali, ya, itu juga tempat diberkahi oleh Allah. Jadi tandanya apabila tempat itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ banyak orang-orang yang senantiasa mau memikirkan tentang agama Allah, mengajak orang lain untuk beribadah, mengajak kepada orang lain untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kemudian pesan Nabi Isa lagi dalam ayat tersebut, surat Al-Maryam ayat 30 sampai 31. Wa awsani bis shalah, dan Allah mewanti-wanti, wasiat pesan terhadap aku bis sholati, untuk mengerjakan sholat. Nabi Isa sholat, Nabi Musa juga sholat. Kemudian dalam ayat yang lain, wahai Musa, ambillah sebuah rumah dan engkau jadikan untuk tempat sholat.
Berarti nabi-nabi terdahulu juga mengerjakan sholat. Wa ausoni bisolat wa zakah. Jadi agama-agama terdahulu Allah perintahkan umatnya untuk sholat, untuk zakat, untuk berbuat baik yang lain seperti yang disyariatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar waktu, tapi madum tuhaya, selama aku hidup diperintahkan Allah seperti itu. Berarti untuk ibadah itu tidak apa, berarti sejak balik sampai akhir hayat, sejak balik sampai akhir bayang, bahkan sebelum balik untuk mendidik anak-anak kita agar mereka dikenalkan kepada agama, dikenalkan dengan kenalkan dengan perintah agama, suruh ngaji, iqra, dikenalkan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Bahkan muru auladakum bisolati, perintahkan terhadap anak-anak kalian, muru auladakum sab'asi, ini kalau sudah umur 7 tahun, perintah anak kita untuk mengerjakan sholat. Diperintah aja, walaupun mereka tidak mau, tetap kita mengingatkan, ayo dek sholat, ayo dek ke masjid, ayo dek sholat. Nah, minimal kita mengingatkan kepada mereka. Kalau mereka sampai umur 10 tahun, sudah umur 10 tahun diajak sholat, diperintah sholat tidak mau, ya sedikit keras, perintah sedikit keras, jewer, gampangnya di situ ribu pukul lah, tapi mukulnya jangan sampai memberikan madorot. Jadi gampangnya didikannya agak lebih keras kalau sudah umur 10 tahun. Kalau sudah balik, kita perintah, mereka gak mau, kita sudah penting kita sudah mengajak, merintah kepada anak kita. Itu Nabi Isa diperintah sholat, diperintah zakat. Mungkin kita ingat cerita Luqman bin Hakim. Luqman bin Hakim adalah bukan seorang nabi dan rasul, dia seorang yang soleh, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran, dijadikan contoh, jadikan uswah untuk kita semua. Tertera dalam surat Al-Luqman, dan dinamakan salah satu surat Luqman. Ya bunayya aqimis sholata, pesan Luqman bin Hakim, ya bunayya, wahai anak-anakku dan keturunanku, aqimis sholat, dirikan sholat. Makanya kemarin doa setelah qomat, aqamahallah wa atamaha, semoga Allah semoga Allah mendirikannya dan mengkalkankan sholat. Maksudnya agar kita senantiasa sholat dan sholat. Mata mati samawati wal ard, selama langit dan bumi masih ada. Maksudnya selama kita masih melihat langit dan bumi. Seperti madum tuh ayat, selama aku hidup senantiasa diberikan wasiat, dipesan jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Jadi kembali lagi bahwa dari kalangan Yahudi, tapi mereka yang matang ilmu agamanya, yang kuat agamanya, mereka akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad, beriman terhadap Al-Quran. Apalagi orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Wal mu'tuna zakata, mereka juga memberikan zakat, menunaikan zakat. Dari kalangan Yahudi yang mereka taat terhadap agamanya, memberikan zakat, sadar. Nah, kalau untuk itu ya, mereka kalau tentang zakat itu mereka lebih lebih antusias, karena saya sering komunikasi dengan mereka waktu saya kerja di SHB, Sekolah Harapan Bangsa di Moderland. Itu mayoritas non muslim,
90% non muslim, 10% ini murid muslim, tapi karyawannya banyak yang muslim. Mereka kalau tentang zakat, infak, sedekah, saya akuin jempol. Waktu kemarin saya kerja di Olive juga seperti itu. Waktu di awal kejadian corona, setiap hari Pak, setiap hari itu kita masukin sembako satu mobil, kita buat keliling. Setiap ada orang pemulung berhenti dibagi, setiap ada orang dengan kondisinya membutuhkan dibagi. Itu setiap minimal seminggu 2 kali. Jadi wal mu'tuna zakah, mereka juga beranggapan bahwa mereka berbagi seperti itu akan dibalas oleh Allah. Tapi kembali lagi bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka apabila berbuat kebaikan langsung dibalas oleh Allah cash di dunia. Terang dalam Al-Quran. Tapi nanti di akhirat nggak ada, karena sudah dibalas di dunia lebih dulu. Dan itu bagian daripada janji Allah kepada orang-orang yang tidak beriman, terutama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka dilimpahkan harta bendanya dan keturunan mereka tentang dunia. Makanya wajar kalau mereka, jadi kita nggak perlu iri. Kenapa mereka tidak beriman? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka banyak yang sukses, banyak yang berhasil. Memang sudah itu janji Allah. Wal mu'tuna zakah, mereka juga terhadap zakat, infak, sedekah, pokoknya berbagi terhadap orang lain itu mereka kuat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan mereka dari kalangan orang-orang Yahudi sebagian juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Nanti suatu saat akan terjadi terjadi hari kiamat, hari akhir. Nah, kalau orang seperti itu, ulaika sanu'tihim ajron adima, mereka itu nanti akan aku beri pahala yang besar, wa al jannah, pahala yang besar. Jadi hakikatnya, intinya pahala yang besar nanti dituangkan oleh Allah di dalam balasan di surga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Inna auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau Muhammad, kama auhayna ila Nuh, seperti sebagaimana aku wahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi sesudah Nabi Nuh. Jadi Allah memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad, aku telah memberikan engkau wahyu sebagaimana aku sudah berikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sesudahnya Nabi Nuh sampai kepada engkau Muhammad. Wa wahayna ila Ibrahim, dan aku wahyukan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishak, Ibrahim, Ismail dan Ishak, ibnahi, Ismail dan Ishak adalah keturunannya. Nabi Ibrahim juga mengerjakan sholat juga. Coba kita lihat surat Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ketika Nabi Ibrahim berada di Bukit Lembah, pada saat itu Ismail masih kecil. Kemudian Nabi Ibrahim berikan wahyu, wahai Ibrahim, tinggalkan
Siti Sarah dan Siti Hajar dan Ismail di lembah ini, kamu balik ke Palestina, temuin istrimu yang pertama Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim karena perintah Allah, wahai Hajar, aku titip Ismail, engkau tetap diam di sini, aku mau kembali ke Palestina. Apakah itu perintah Allah? Iya, kalau perintah Allah jalankan. Padahal waktu itu apa? Doa Nabi, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku tempatkan keluargaku Siti Hajar dan Ismail biwatin ghairi zar'in, di satu lembah ghairi zar'in yang belum ada tanaman, masih gundul, masih gersang. Karena itu perintah Allah, Ibrahim yakin. Tapi Tuhan Nabi fajal afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allam yashkurun. Kemudian apa? Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi zar'in Rabbana liyuqimus shalah. Tuhan Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, kami mau jadikan mereka keluargaku Siti Hajar dan Ismail orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nabi Ibrahim berwasiat kepada keluarganya. Ibnai Ismail dan Ishak ada keluarga kedua anak Nabi Ibrahim. Wa Yakub dan Nabi Yakub. Nabi Yakub juga perintah terhadap keluarganya, anak-anaknya juga jangan lupa menyembah kepada Allah. Id hadara Yaqubal maut, ketika di akhir Nabi Yakub akan meninggal, dia wasiat kepada anak-anaknya, mata abuduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelah aku? Qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail, aku akan menyembah kepada Tuhanmu, Tuhan Ibrahim. Jangan lupa mengerjakan sholat. Wa Yaqub wal asbat, dan anak-anak Nabi Yakub, itulah Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, dan Allah memberikan wahyu kepada mereka, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Wa ataina Dawud zabura, dan aku berikan Nabi Dawud putra Sulaiman kitab namanya Zabur. Di dalamnya juga apa? Disampaikan tentang nanti akan hadir Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Di dalam kitab Zabur juga disampaikan umat Nabi Dawud dianjurkan untuk mendirikan sholat. Wa arsalna rusulan qasasna alaika wallahu a'lam bisawab. Sekali lagi, jadi pesan nabi-nabi terdahulu terhadap umatnya, aqimis sholat, kerjakan sholat. Begitu juga Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, senantiasa berwasiat kepada umatnya sebelum Nabi meninggal, ummati as-sholat, senantiasa sholat. Karena apa? Sholat adalah kuncinya ibadah. Sholat adalah kuncinya ibadah. Karena di dalam sholat banyak ibrah, banyak pelajaran yang diambil dalam apa rukun Islam yang kedua. Kembali lagi bahwa ini menerangkan tentang apa? Orang-orang yang senantiasa kuat agamanya, kuat ilmunya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap apa? Patuh terhadap ajaran Allah dalam kondisi apapun, dimanapun dia berada, posisinya apapun, akan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, yang mudah-mudahan ya. Oh, oke, terima kasih. Nanti Bapak jangan bubar dulu sebelum ke depan. Ada sedikit
yang disampaikan oleh Ketua DKM. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la innaka ta'lamu wa na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzarikal arwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa ahli rizki wa ahli Qur'an wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dulu Pak.